Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi awhayna bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Inayah Dewi atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Baik, langsung masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan pertama akan disampaikan oleh Saudara Ilham Maulana selaku Ketua Panitia Acara Pelatihan. Baik, maaf Ralat, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Mukhtar Arifin Soleh MLIB selaku Dekan FH Unisula. Kepada Bapak Mukhtar Arifin Soleh, waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtad wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Kita memuji Allah dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang terus kita terima sampai pada pagi hari ini, terutama nikmatul iman wal Islam dan juga kenikmatan kesehatan dan lain-lain. Ya. Anak-anakku mahasiswa yang kami cintai dan Ibu pembicara, ya, Bu Warsiah ya nanti yang ngisi ya. Jadi saya senang bisa memberi sambutan acara pelatihan penulisan ya oleh yang diselenggarakan oleh HMC Tarbiyah, Himpunan Mahasiswa Jurusan Tarbiyah. Karena apa? Yang pertama, pelatihan ini sangat penting dan bahkan sangat vital ya. Jadi sangat penting, sangat vital karena kita dilatih untuk menulis. Sedangkan Al-Quran sendiri memberikan perintah dan wasiat kepada umat manusia di surah
Al-Alaq. Jadi pertama wasiahnya adalah Iqra' bismi rabbik, membaca atas nama Tuhanmu. Artinya kita membaca. Jadi kalau membaca yang disebut dengan reading, ya, itu pasangannya dengan writing. Karena apa yang dibaca itu adalah apa yang ditulis, yaitu ada bacaan namanya bacaan tekstual, membaca tulisan. Kemudian yang kedua nanti ada bacaan kontekstual, membaca situasi. Jadi kemudian mengajari apa saja yang manusia nggak tahu, alamal insan malam ya'lam. Jadi ini dua kegiatan, membaca dan menulis, itu menjadi satu paket sebagaimana di BTQ ya. Jadi baca tulis Quran itu juga dua-duanya diajarkan. Jadi saudara mengajarkan di BTQ itu jangan mengajarkan membacanya saja, tapi juga menuliskannya juga. Ya, kita sebagai orang-orang akademik ya, jadi mahasiswa, dosen, peneliti dan sebagainya itu memang pekerjaan wajibnya itu satu membaca, dua menulis atau dua-duanya bareng itu. Sehingga kalau HMC Tarbiyah mengadakan pelatihan penulisan pada pagi hari ini itu sangat tepat dan sangat penting. Karena mahasiswa itu nanti juga ke depannya ya menjelang menjadi sarjana itu ya harus menulis. Menulis ilmiah, ya apakah dimulai dengan tugas-tugas dari dosen, membuat paper maupun juga nanti menulis skripsi. Maka pelatihan ini menjadi bekal yang sangat penting untuk persiapan saudara kelak menulis proposal skripsi dan kemudian juga menulis skripsi. Ya, agar tulisan saudara menjadi tulisan yang berkualitas baik gitu. Juga saya ingatkan dalam kesempatan ini, ya mari kita ikuti pelatihan ini dengan niat, tentu niatnya karena Allah ya, karena tadi Allah memerintahkan membaca dan juga memerintahkan menulis, jadi kita melakukan pelatihan ini dalam konteks ya karena diperintahkan Allah itu. Untuk membaca dan menulis, kita berlatih bagaimana menulis yang baik agar nanti tulisan yang baik itu dinikmati pembaca dengan penuh manfaatnya dari segi isinya maupun bahasanya. Maka saudara sekalian dengan mengucap basmalah bismillahirrahmanirrahim, jadi pelatihan penulisan pada pagi hari ini yang tulisan ilmiah, ya, pelatihan tulisan ilmiah yang diselenggarakan oleh HMC Tarbiyah secara resmi saya buka. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan dalam sambutan ini. Selamat mengikuti pelatihan dan saya sampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Warsiah yang telah membimbing anak-anak kita agar ke depan anak-anak mempunyai tulisan yang bagus, baik tulisan ilmiah khususnya skripsi maupun jurnal maupun yang lain-lain. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Mukhtar Arifin Soleh atas sambutan yang disampaikan. Lalu kemudian sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Muhammad Farhat Autorik selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Tarbiyah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Dekan, Bapak Dr. Andes Mukhtar Arifin Soleh, yang kami hormati Ibu Wasiah, Dr. Wasiah MSI selaku pembicara narasumber dalam latihan penulisan hari ini, dan yang kami banggakan dan perjuangkan teman-teman yang alhamdulillah dapat hadir, teman-teman panitia maupun teman-teman peserta.
Pertama-tama kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang dapat hadir dalam kegiatan pelatihan penulisan mengelola referensi melalui aplikasi Mendeley. Mengenai tentang aplikasi Mendeley ini merupakan salah satu aplikasi pengelola referensi yang mana banyak sekali digunakan untuk mahasiswa-mahasiswa untuk membantu penulisan dissertasi maupun daftar pustaka di karya ilmiah maupun makalah ataupun skripsi. Dan kami dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Tarbiyah melaksanakan, menyelenggarakan kegiatan ini agar teman-teman semua para mahasiswa dapat terbantu dengan adanya kegiatan pelatihan penulisan ini. Yang kami harapkan semoga teman-teman semua mendapatkan ilmu, mendapatkan teman, relasi yang banyak, serta dapat mengamalkannya ketika dalam melaksanakan, ketika dalam mengerjakan skripsi, yang mana kita sebagai mahasiswa salah satu syarat kelulusannya menulis skripsi tersebut. Maka dari itu kami harap semoga adanya acara ini dapat membantu teman-teman dalam menyusun skripsi teman-teman. Sekian dari kami, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Farhad selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Tarbiyah atas sambutannya. Berikutnya sambutan dari Saudara Ilham Maulana selaku Ketua Panitia Acara. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih Mas ya. Sebelumnya terima kasih Mas ya. Cek, kedengaran nggak Mas? Terdengar Mas, terdengar. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih pada selaku MC yang sudah memberi saya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat wa salam tak lupa kita aturkan ke baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang saya hormati kepada Bapak Dekan Bapak Muhammad Mukhtar Arifin Soleh, tak lupa pula kepada pemateri kita Dr. Warsyah MSI, dan juga kepada Mas Muhammad Farhad Atorik selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Tarbiyah. Tak lupa pula kepada para peserta yang saya hormati juga. Saya di sini cuma selaku sebagai ketua panitia yang memberi sambutannya. Perlu kita ketahui bahwasanya webinar ini adalah suatu wadah untuk kita belajar mengaplikasikan dan juga membuat citasi ataupun lainnya dalam penulisan karya ilmiah ataupun penugasan akhir mahasiswa dan juga skripsi mungkinnya. Perlu kita ketahui lagi situasi atau kutipan pengambilan kalimat dari suatu karya ilmiah lainnya itu sebagai acuan kita juga untuk penulisan karya ilmiah kita. Karya ilmiah dari orang lain itu juga perlu kita citasi untuk penulisan karya ilmiah kita dengan mensitasi karya ilmiah hasil orang lain. Itu juga termasuk kita menghormati dari karya orang lain, dan juga nantinya kita juga terhindar dari unsur plagiarisme atau kopas. Yang diharapkan juga kita semua nanti bisa belajar bersama-sama, mendapatkan ilmu pengetahuan dari pemateri kita, dan juga mengimplementasikan dalam penulisan karya ilmiah kita ataupun dalam penugasan akhir kita. Perlu kita ketahui juga bahwasanya aplikasi Mendeley ini sangat penting bagi kita. Tapi ya, banyak dari kita para mahasiswa itu menyepelekan tentang pengaplikasian ini. Yang mana seharusnya para mahasiswa sendiri itu harus mengetahui dan juga mahir dalam pengaplikasian Mendeley ini, yang mana nantinya akan berpengaruh
sangat besar terkait kebagusan lah, terkait kerapian banyak dalam karya tulis kita nantinya. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Mungkin semoga kita yang diharapkan dari kita semua lah nanti bisa mahir dalam penggunaan aplikasi Mendeley ini tanpa adanya kebingungan. Nanti kita bisa belajar bersama-sama kepada Dr. Warsyah. Mungkin itu kurang lebihnya. Apabila ada kesalahan dari saya, baik itu tutur kata ataupun perilaku saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ilham Maulana selaku Ketua Panitia atas sambutan yang diberikan. Baik, selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pelatihan kepenulisan oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Kak Sofiana selaku moderator. Tapi sebelum kami persilahkan, kami akan membacakan CV moderator terlebih dahulu. Baik, moderator kita nama lengkapnya adalah Sofiana, bisa dipanggil Kak Sofia. Tanggal lahir Grobogan 8 Januari 2002, agama Islam, asal Grobogan, Jawa Tengah. Terkait dengan pendidikan, itu Kak Sofiana pernah menempuh pendidikan di SDN 3 Mangunrejo pada tahun 2008 hingga 2014, kemudian lanjut ke SMPN 1 Pulau Kulon dari 2014 hingga 2017, kemudian SMA 1 SMA Negeri 1 Wirosari 2017 hingga 2020, kemudian sarjana 2020 hingga sekarang. Dan juga Kak Sofiana ini pernah juga di Madrasah Diniyah Al-Huda dari 2007 hingga 2012, kemudian di Ponpes Darul Quran Az-Zahra dari 2017 hingga 2020, kemudian di Pondok Pesantren Thalaba Barokatil Quran 2021 hingga 2022. Baik, terkait dengan pengalaman, Kak Sofiana ini pernah di Ikatan Dokter Kecil pada tahun 2010, kemudian pernah menjadi Sekretaris Umum Pramuka SMPN 1 Pulau Kulon periode 2015-2016, kemudian pernah menjadi Ketua Umum Rohis periode 2019, kemudian pernah menjadi staf kegiatan dan operasional Bantara Diah Pitaloka 2017 hingga 2018. Kemudian pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Ambalan Diah Pitaloka 2017 hingga 2018. Pernah menjadi Wakil Ketua Paduan Suara Seman Sawira 2018 hingga 2019. Dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Tarbiyah 2022 hingga sekarang. Kemudian pernah menjadi staf kaderisasi Forum Silaturahmi Anissa 2021 hingga sekarang. Kemudian menjadi koordinator Biro Keagamaan PMII Rayon Saifuddin Zuhri periode 2021 hingga sekarang. Kemudian di UPSA 2021 hingga sekarang dan menjadi motivator Budai 2022. Baik, itu untuk CV dari moderator kita yang akan membantu jalannya pelatihan pada pagi hari ini. Baik, langsung saja kepada Kak Sofiana, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada MC karena telah memberi kesempatan moderator untuk mendampingi pemateri pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita melanjut pada acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi, teman-teman peserta Zoom meeting pada pagi hari ini bisa melakukan absensi secara online yang sudah dikirimkan panitia melalui kolom chat Zoom. Baik, pemateri kita pagi hari ini yaitu Ibu Warsyah. Nampaknya kalau kita tidak mendengarkan
Nampaknya kalau kita mendengarkan beliau bicara tapi tidak mengenal beliau lebih dalam, rasa-rasanya amat sangat disayangkan. Maka dari itu izinkanlah Sofia membacakan CV daripada beliau hingga teman-teman bisa mengetahui siapa sih beliau sebenarnya, kok bisa duduk jadi pemateri pada acara HMJ Tarbiyah pada pagi hari ini. Untuk panitia, CV-nya. Oke. Nama beliau adalah Dr. Warsiah, SPD MSI. Beliau lahir di Boyolali pada tanggal 9 Juni 1989 yang beralamatkan Jalan Bukit Beringin Elok 8B nomor 505 Wonosari, Ngalian, Semarang. Email beliau yaitu warsiah@unisula.ac.id dan nomor beliau adalah 081-582-09966. Nah, beliau ini selain menjadi pemateri pada pagi hari ini, beliau ini juga salah satu dosen FAI Unisula yang memang kami pernah diajarnya, sehingga beliau ini sudah kami mengenal lah dari HMJ ini yang memang pernah diajar sama beliau itu sudah mengenal gimana sih beliau, karakter beliau dan lain sebagainya, sehingga dari HMJ itu sendiri memilih beliaulah yang memang nampaknya pantas duduk pada pagi hari ini untuk menyampaikan materi. Nah, beliau memiliki tulisan-tulisan yang dipublikasi di jurnal nasional yang terakreditasi. Nah, yaitu dengan judul artikelnya Perilaku Menyontek Mahasiswa Muslim, yang memang perannya itu first author. Dan nama judulnya Wahana Akademi, Jurnal Studi Islam dan Sosial 2. Nah, itu nanti semuanya akan kami share, panitia akan share ke dalam grup agar teman-teman semua bisa mengaksesnya. Kemudian jurnal artikel yang kedua ada Muslim Youth Regionality in Terms of Gender, Difference and Educational Environment, dan yang ketiga ada manajemen mutu dalam pengembangan kompetensi guru. Kemudian bawahnya kemudian ada pembentuk religius remaja Muslim yang ditinjau deskripsi secara analisis. Kemudian ada yang poin kelima, pola asuh keluarga desa mengantisipasi resiko penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Poin keenam, judul artikelnya yaitu pendampingan pemilihan jajanan halalan thayyiban. Masya Allah, begitu banyak tulisannya beliau sampai ada beberapa tulisan yang memang dipublish di jurnal nasional, tapi tidak secara terakreditasi, yaitu memiliki judul artikel yang pertama, implementasi pembelajaran PAI Agama Islam melalui outbound di SD Alam Ar-Ridho Semarang. Nah, beliau juga menulis buku yang berjudul Menyontek. Beliau juga menulis judul dengan menyontek prokrastinasi dan keimanan pada tahun 2015. Dan teman-teman bisa mengaksesnya atau mencari bukunya di Trustmedia. Terus memperoleh KI dengan judul KI Pengembangan dan Uji Validitas Konstruk Instrumen Religiositas Siswa Muslim pada tahun perolehan yaitu 2020. Nah, itu adalah beberapa tulisan-tulisan beliau, ciptaan-ciptaan beliau yang nampaknya memang sangat terkagumi. Maka dari itu, teman-teman sekalian, mari kita ambil ilmu dari beliau, mari kita dengarkan dengan seksama, dan seperti yang telah diminta panitia di dalam grup, bahwasanya sebelum acara ini teman-teman dimintai untuk mendownload aplikasi Mendeley untuk
berjalannya acara pada pagi hari ini, bila mana nanti ada ilmu-ilmu baru, teman-teman bisa langsung menerapkan. Nah, rasa-rasanya kita sudah mengenal beliau dengan secara formal, maka nanti mungkin beliau akan memperkenalkan diri secara lugas, secara menyeluruh sebagai pemateri, karena memang beliau ini teman-teman kalau di FAI, kalau mengajar kita, beliau ini sangat-sangat terbuka, sangat-sangat baik hati, dan sangat-sangat mendengarkan mahasiswanya, selalu membuka pikiran-pikiran mahasiswanya agar bisa berpendapat. Beliau tidak sungkan-sungkan menerima pendapat kita. Jadi teman-teman kalau misal nantinya ada pertanyaan atau apapun yang memang belum dipahami, teman-teman sampaikan saja secara forum chat atau nanti pas waktu saat tanya jawab. Nah, jadi nanti di saat Ibu Warsiah menyampaikan materi, teman-teman kalau misal ada pertanyaan nih atau memang hal-hal yang memang belum dipahami, teman-teman bisa menulis mencatatnya terlebih dahulu. Nanti pas waktu saat sesi tanya jawab, teman-teman bisa sampaikan kepada Ibu Warsiah. Dan alhamdulillah Ibu Warsiah sudah bergabung di dalam Zoom. Assalamualaikum Ibu Warsiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar? Terdengar jelas Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak Sofi. Alhamdulillah. Ini kami teman-teman HMJ dan teman-teman seluruh dari penjuru arah berkumpul semuanya di room Zoom ingin mendengarkan ilmu dan mengamalkan ilmu-ilmu yang dapat Ibu sampaikan nantinya. Maka dari itu, Sophia sebagai moderator mempersilahkan Ibu Warsiah untuk menyampaikan materi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih kepada panitia. Saya buka dulu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini lewat ruang Zoom kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka menuntut ilmu yang tentunya hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Jika sebelumnya kita sudah seringkali membahas materi-materi yang itu menjadi CPL kita ya dalam perkuliahan, hari ini kita akan lebih terbuka karena ilmu ini bisa dipakai atau diaplikasikan untuk mahasiswa semua, tidak hanya di perkuliahan, tapi mungkin nanti ketika rekan-rekan mahasiswa itu terjun di dunia kerja. Nah, jadi ini merupakan salah satu skill ya. Nah, yang pertama saya sampaikan kepada Pak Dekan, masih di Zoom? Pak Dekan sudah keluar Ibu karena baik. ada izin acara. Oke. Tetap yang kita hormati bersama ya, Bapak Dekan dan juga jajaran pimpinan di Fakultas Agama Islam yang telah memberikan izin dan juga bimbingan kepada HMJ Tarbiyah untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Kemudian kepada Kaprodi kita, Bapak Ahmad Muflihin MPDI, yang juga telah memberikan masukan arahan kepada HMJ Tarbiyah. Kepada seluruh panitia pelatihan penulisan pada pagi hari ini yang saya banggakan, yang sudah berusaha sebaik-baiknya menyiapkan kegiatan dan juga memprepare jauh-jauh hari ya, dan juga Saudara Muhammad Farhad Al-Taurik, semoga ke depan bisa lebih menginspirasi untuk melakukan berbagai pelatihan lain yang lebih inovatif dan juga kekinian serta dibutuhkan oleh mahasiswa. Nah, selanjutnya, tidak lupa saya sapa kepada semua peserta pelatihan penulisan tips jitu mengelola referensi karya ilmiah dengan menggunakan Mendeley. Selamat pagi, selamat bergabung. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tanpa kurang suatu apapun. Nah, kenapa kita harus bahagia? Karena bahagia adalah bagian dari kita mensyukuri nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan bahagia berarti kita mensyukuri apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, sehingga kita senantiasa optimis menghadapi
apa yang ada di depan kita untuk lebih baik lagi. Nah, pada pagi hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Sofia yang sudah menghantarkan diskusi, yang sudah menghantarkan saya membacakan CV terkait dengan background beberapa tulisan saya. Memang kemarin saya cepat-cepat sekali membuat CV-nya, masih ada hal yang perlu saya sampaikan seharusnya, yang ini mungkin bisa memberikan motivasi kepada peserta semua. Bahwa ada hal penting kenapa kita, ini salah satu yang mendasari kenapa kemudian kita harus belajar Mendeley. Nah, saya izin share materi dulu. Ya. Mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah tidak asing lagi ya dengan istilah Mendeley atau aplikasi Zotero. Nah, dulu awal-awal ketika saya belum mengenal Mendeley, saya menggunakan aplikasi Zotero yang hampir sama untuk mengelola referensi ya. Cuman semakin ke sini jurnal semuanya hampir mensyaratkan bahwa citasi harus menggunakan aplikasi Mendeley. Ada juga yang pakai Zotero. Tapi karena lebih familiar Mendeley, kemudian Mendeley juga mengupgrade fiturnya, ini kemudian menjadi daya tarik tersendiri sehingga banyak jurnal itu kemudian dikelola ataupun memakai aplikasi Mendeley, mengharuskan penulisnya. Nah, sebenarnya juga tidak salah ketika Anda memilih saya untuk berbicara di sini terkait dengan bagaimana menggunakan aplikasi Mendeley. Karena kebetulan sekali saya saat ini sedang mengelola 2 jurnal sekaligus di FAI, yaitu Al-Fikri dan juga Taktibuna, yang saya belum sempat menulisnya di CV ya. Jadi di fakultas kita itu ada 2 jurnal yang ini harus kalian banggakan, bahkan saya sarankan rekan-rekan mahasiswa itu nanti menulis di sana, bisa kolaborasi dengan dosen, bisa kolaborasi dengan rekan mahasiswanya. Nah, karena nanti ke depan lulusan itu bisa direkognisi misalnya dengan berbagai tulisan yang sudah dimuat di beberapa karya ilmiah. Nah, ke depan akan ada seperti itu menjelang era kurikulum Merdeka Belajar ya. Baik, tentu kita harus tahu mengapa kita harus belajar Mendeley. Ini adalah ikon ya, ikonnya Mendeley itu seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu manajer referensi yang gratis. Jadi rekan-rekan mahasiswa sudah bisa mendownload ya kemarin di mendeley.com. Itu adalah situs resmi yang cukup mudah untuk di-download, baik pengguna Windows maupun bahkan yang Ubuntu misalnya, ataupun yang pakai Windows-nya itu Mac, itu semua bisa memakai Mendeley. Nah, bagi gamers itu kadang pakai Windows-nya Ubuntu ya, atau pakai yang Mac. Nah, tapi kalau paling banyak ya, kita itu pakainya Windows ya. Nah, tinggal di-download, kemudian di next sampai pada instalasi itu berjalan dan launch di taskbar kita atau di desktop kita. Lalu kita klik kanan, kemudian nanti dia akan ada di desktop kita. Nah, ini mungkin sudah kelihatan di layar di pojok bawah Ibu ini sudah ada aplikasi Mendeley yang sudah terinstal di laptop. Kemudian referensi ini digunakan untuk apa? Kalau dulu Anda menulis makalah, artikel itu pakai manual ya, Ctrl Alt F, kemudian nanti akan muncul di bawah ketikkan nama penulis dan sebagainya. Pakai Mendeley ini nggak perlu seperti itu, bahkan cukup kita menuliskan DOI-nya, yaitu nomor unik yang ada di artikel itu, kita masukkan ke Mendeley, nanti akan mengisi sendiri di Mendeley. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana teknisnya. Ini kita pengantar dulu. Kemudian selain itu kita juga punya perpustakaan online nih. Jadi teman-teman mahasiswa nggak perlu khawatir Mendeley ini memakan memori yang banyak, karena Mendeley bisa disinkronkan online ya. Maka kemarin setelah rekan-rekan mahasiswa itu mendownload, pasti akan diarahkan untuk register atau mendaftar ya, bagaimana Anda harus punya akun Mendeley yang itu bisa diakses dari laptop atau PC manapun, yang penting Anda login dengan itu. Jadi misal amit-amit naudzubillah ya, laptop kita rusak nih,
kita bingung nih, kemarin referensi kita itu ada di laptop itu. Padahal sebenarnya nggak perlu khawatir, referensi kita masih tersimpan di Mendeley dan kita bisa akses pakai PC yang lain. Nah, begitu juga dengan tulisan kita, itu sebaiknya tidak hanya kita simpan di PC, tapi kita simpan di drive yang mudah mungkin, atau code ya, banyak ya sekarang itu, atau aplikasi-aplikasi sejenis lah yang bisa menyimpan data kita secara online, sehingga ketika mohon maaf nih, naudzubillah, kemarin ada info laptop hilang ya di masjid, mau skripsi, dia mau ujian, dia nggak bisa karena filenya hilang. Nah, ini harus diantisipasi ya rekan-rekan mahasiswa, dari sekarang menyimpan file itu jangan hanya di PC. Sekarang sudah eranya era dunia virtual, semua harus disimpan dan digandakan secara virtual. Nah, kemudian salah satu kelebihan Mendeley selain itu, dia juga dapat mengelompokkan berdasarkan topik atau kategori tertentu. Jadi nanti di fitur-fitur Mendeley itu bisa, misalnya education sendiri, kemudian hukum Islam misalnya, terus kemudian segi kedokteran, kayaknya. Kemudian bisa meretrieve metadata yang terdapat di dalam dokumen, yaitu bagaimana nanti kita mensortir, melihat dokumen-dokumen ataupun aplikasi yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, fitur Mendeley ini sebenarnya bisa kita lihat nanti di Mendeley saja. Ini tidak perlu banyak kita bahas terkait dengan teori. Kemudian ini jangan salah link ya. Linknya adalah kemarin sudah mendownload semua, yaitu di www.mendeley.com. Ini situs resmi dan juga free. Saya rasa semua sudah mendownload. Kemudian rekan-rekan mahasiswa akan diarahkan untuk login. Kalau belum punya akun berarti harus apa? Register ya. Sudah register semua. Dan mungkin kalau sudah register, tampilannya kemudian di launch akan seperti ini. Karena mungkin belum ada referensi dari rekan-rekan mahasiswa, masih akan kosong. Nah, setelah itu nanti kita akan add file untuk menambahkan. Dan langsung saja saya akan buka aplikasi Mendeley untuk kita belajar langsung apa sih itu Mendeley. Bentar, saya share screen semua screen saja. Oke. Layarnya sudah terlihat ya, nampak ya. Cukup jelas ya. Nah, ini adalah beberapa fitur yang memang sering saya pakai di dalam saya menulis karya ilmiah. Ada SPSS, Anda sudah tahu nih, statistik. Ada Likeshoot. Likeshoot ini untuk men-screenshot, misalnya saya lagi mencari ya apa ya, tangkap layar di Zoom, di Google atau apa, saya sering sekali pakai Likeshoot karena dia akan mudah untuk edit sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ini adalah Mendeley, kemudian ini adalah Publish Paris, salah satu aplikasi kita mencari referensi. Nah, oke, kita akan fokus pada Mendeley dulu. Jangan banyak-banyak ya, itu mungkin nanti bisa berlanjut untuk selanjutnya, untuk pelatihan selanjutnya. Ini adalah Mendeley milik saya yang sudah ada banyak sekali karya ataupun tulisan yang sudah tersimpan di sini, dan ini saya sudah login. Jadi selain bisa login di aplikasi yang offline, jadi Mendeley ini harus online ya pemakaiannya ya. Meskipun Anda di sini nanti misal menulis karya ilmiah, mensitasi, itu sebaiknya online, jadi dia bisa sinkron, jangan offline. Tapi kalau misal terpaksa dalam kondisi, karena ketika add file itu nggak bisa offline. Tapi ketika hanya menulis di sini, memasukkan ke data, sepertinya bisa offline. Bentar. Oke. Kita akan lihat, ini adalah aplikasi Mendeley. Saya rasa rekan-rekan mahasiswa cukup bisa memahami ya, meskipun di sini pakai bahasa Inggris, tapi kan rekan-rekan mahasiswa sudah terbiasa ya dengan bahasa Inggris yang Anda pakai di HP Anda. Jadi sebenarnya ada banyak keuntungan ketika HP Anda atau smartphone Anda itu Anda setting pakai bahasanya itu bahasa Inggris. Karena itu kemudian memaksa kita untuk bisa memakai bahasa Inggris. Termasuk di laptop. Kalau bisa itu laptop pakainya aplikasi apa, bahasanya itu diganti bahasa Inggris. Sehingga kalau ada permintaan install ulang atau apapun, kita mau nggak mau mencari kan translate. Sehingga ketika kita
memakai aplikasi-aplikasi dari luar negeri itu kita bisa mudah untuk menyesuaikan diri ya. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Mendeley yang mana ini menampilkan dokumen apa yang sudah kita punya di sini. Nah, misalnya di sini saya pun juga bisa berkolaborasi dengan beberapa dosen di Unisula yang juga punya Mendeley. Misalnya dengan Bu Muna Madra, Bu Dr. Muna Madra, kemudian dengan Dr. Agus Irfan. Ketika kita misalnya sedang menulis bersama atau kolaborasi itu bisa. Nah, ketika ada tulisan yang kita buka, kemudian kita add kita add to our library, nanti dia akan masuk ke kita. Nah, kita akan gunakan fitur dasar dulu. Fitur dasar dari Mendeley. Yang pertama mungkin adalah tentu Mendeley ini kan kegunaannya untuk mensitasi ya, mensitasi ataupun memberikan referensi di tulisan kita. Sehingga saya akan lebih atau akan langsung memberikan contoh dengan cara memberi contoh tulisan yang kemarin juga sudah saya share ini, mungkin bisa kita praktek bersama, adalah bagaimana sih ketika kita itu sudah punya tulisan nih Bu, tapi kita itu mau memakai aplikasi Mendeley atau pakai referensi Mendeley dalam citasi kita. Nah, ini belum pakai Mendeley saya. Ini dulu masih pakai Zotero sepertinya, tapi hampir sama sih sebenarnya, cuman belum sinkron ke Mendeley. Nah, misalnya ya, Anda ingin menulis makalah dengan mengutip salah satu tulisan, misalnya adalah karyanya Jalaluddin Rahmat. Nah, karena ini berupa buku, biasanya kalau buku itu tidak ada PDF-nya ya di Google ya. Jarang sekali kita menemukan, kalau sekarang mungkin sudah mulai banyak buku-buku yang menggunakan atau yang diupload PDF-nya di Google. Kalau sudah ada PDF-nya, kita mudah saja tinggal add PDF ke Mendeley kita, nanti akan masuk. Nah, kita akan seperti ini, lihat dulu. Sebelah kanannya ini, kemudian sebelah kirinya Mendeley. Oke. Oke, misalnya seperti ini. Apakah apakah saya sudah punya Mendeley sudah punya tulisannya Pak Jalaluddin di Mendeley saya? Kita akan cek di sini. Nah, ketika Mendeley itu sudah connect di laptop kita, maka di reference di sini di Word Anda. Jadi setelah kita install aplikasi Mendeley, biasanya kita minta di restart ya laptop kita. Ada juga yang dia auto, nggak perlu restart, dia sudah otomatis koneksi di sini. Jadi di reference, di home, di Word itu di home sudah ada tulisannya insert citation dengan ikonnya Mendeley, baik di sini maupun di sini. Nah, ini apabila kita itu diminta untuk menuliskan referensi kita dengan cara footnote, maka kita tinggal atur di sini. Apakah endnote, footnote, ataupun body note. Biasanya yang paling familiar adalah kita pakai apa 7 edition ya. Misalnya pakai ini, kita rubah tinggal. Nah, makanya kalau kita misalnya mencari jurnal misalnya di sini, ini adalah salah jurnal kita yaitu Al-Fikri di S1 itu banyak sekali penulisnya dari mahasiswa-mahasiswa S1 loh, dari kampus lain. Justru malah dari kita belum ada. Misalnya kalau mau nulis jurnal, otomatis kan kita akan lihat publication etiknya ya. Nah, di publication etik itu biasanya dia mensyaratkan penulisnya itu untuk pakai apa. Apakah pakainya apa, atau pakainya Chicago. Kalau di Tarbiyah itu footnote apa body note untuk penulisan referensinya, Mbak Sofi? Biasanya kami menggunakan footnote, Ibu. Ya, berarti ini pas ya. Contohnya kita pakai footnote yang full note. Nyalain kipas. Baik, pakai ini.
Jadi di sini ada beberapa pilihan. Ini ada yang manage source yang manual, itu Chicago. Tapi karena kita sudah terpasang aplikasi Mendeley di laptop saya, jadi di Word ini udah auto. Ya, kita pakai apa yang edisi ke-7, coba nanti. Kemudian kita akan, di mana sih kita akan menuliskan atau meletakkan citasi kita, misalnya di sini ya. Agama dapat menjadi salah satu filter bagi remaja dalam menanggulangi diri misalnya. Ini saya sudah memparafrase ya dari kalimat yang dituliskan Pak Jalaluddin di bukunya misalnya. Nah, di sini saya ingin menuliskan atau menambahkan, berarti di sini pakainya insert citation. Oh, karena sudah ada, jadi nggak bisa ya sebagai contoh. Oke, kita hapus dulu. Citasinya kita hapus biar dia bisa untuk contoh. Nah, setelah kita klik insert, saya ulangi, coba ini di klik insert citation, kita letakkan dulu kursornya di sini. Misalnya kita mau tulis, letakkan kutipan kita di sini, kita insert citation, akan muncul seperti ini. Setelah muncul kayak gini, kita akan tuliskan keyword dari tulisan kita. Misalnya Jalaluddin. Nah, ini dia. Padahal yang kita citasi tadi bukunya ini bukan. Bukan kan? Berarti belum masuk di Mendeley kita. Jika belum masuk, maka kita harus menambahkan tulisannya tadi atau referensinya tadi ke Mendeley kita. Maka yang harus kita lihat, kita kembali ke Mendeley dulu. Kita akan kembali mengutip atau kita akan masukkan tulisannya Pak Jalaluddin dulu ke dalam Mendeley. Ini kita copy dulu. Terkesannya agak sulit karena kita harus menulis dulu. Menuliskan di sini, memasukkan ke Mendeley, baru nanti kita tambahkan di, nah ini adalah ketika kita add secara PDF. Jadi ketika kita add file, itu ada beberapa pilihan. Add file, apabila kita ada bukunya atau jurnalnya, misalnya di sini, maka akan mudah sekali tinggal dimasukkan kliknya. Misalnya ini saya punya buku ini tentang A Whole New World Education Meets the Metaverse Final. Ini buku artikel ya. Kemudian kita open, maka dia akan otomatis bertambah di sini. Dia akan loading. Nah, dia akan otomatis, kita nggak perlu menuliskan nama pengarangnya, nggak perlu menuliskan judulnya, nggak perlu menuliskan tahun terbitnya, maka dia sudah akan otomatis masuk ke Mendeley kita. Dan PDF-nya juga ada. Tapi kendalanya adalah buku-buku di Indonesia itu tidak semua ada PDF-nya. Jika tidak semua ada PDF-nya, maka yang harus kita lakukan adalah add entry manually. Jadi kita harus memasukkan secara manual seperti bukunya tadi Pak Jalaluddin ya, karena belum ada PDF-nya, maka kita pilih dulu karena buku, kita pilih buku, kemudian judulnya apa tadi, kita copy di sini adalah agama, psikologi agama, memahami prinsip-prinsip. Nah, ini adalah cara yang paling saya tidak suka, itu memasukkan cara manual, karena kadang kita harus memasukkan secara manual apabila tidak menemukan PDF ataupun DOI-nya. Nah, kalau ada DOI-nya atau PDF-nya enak, tinggal kita add saja. Tapi karena tidak ada, maka kita harus menuliskan secara manual. Misalnya kayak kitab-kitab, apalagi kita itu yang agama Islam, seringkali misalnya mengutip kitab-kitab terdahulu. Lah, kitab itu kadang tidak ada DOI-nya ataupun ISBN-nya, maka kita harus entry manualnya. Kita harus masukkan cara manual, page-nya bisa kita abaikan, abstraknya bisa kita abaikan. Kemudian ini adalah kota terbitnya di Jakarta. Kemudian edisinya bisa kita abaikan, editornya juga, publishernya itu adalah Raja Grafindo Persada. Kemudian URL-nya apa?
URL-nya tidak ada. Nah, kalau misalnya kita kutip dari web itu bisa. Ada juga, misalnya ada ISBN-nya. Kita bisa klik ISBN-nya di sini. Atau DOI-nya. Kalau DOI tinggal gini, diklik dicari, maka nanti kita nggak usah nulis secara manual. Nanti akan saya beri contoh, kemudian kita save dulu. Nah, maka Jalaluddin sudah tertambah ke library kita di sini. Coba kita mulai, kita lihat Jalaluddin sudah ada belum, kita cari. Sudah ya, psikologi agama sudah masuk. Nah, karena tidak ada PDF-nya, maka dia tidak ada tanda PDF-nya di sini. Setelah masuk, kemudian kita akan langsung contoh aplikasikan. Nah, di sini adalah kita akan mengutip Jalaluddin, maka kita kembali insert citation. Bentar, ini saya hapus dulu. Insert citation. Maka dia akan meminta kita untuk memasukkan, mencari search by author, title, or years in my library. Atau di mana? Oh, atau di external library. Karena kita tadi simpennya di my library, maka tinggal kita ketikkan di sini adalah siapa? Jalaluddin. Ini sudah ketemu, tinggal kita oke. Nah, maka dia akan sudah otomatis masuk ke referensi kita. Bentar agak lola karena emang nih. Nah, nih, ini bentuknya adalah footnote ya, endnote ya, karena di sini coba kita ubah pakai yang lain yang full note. Karena sekarang rata-rata pakainya endnote. Kalau Chicago pakainya apa? Sama Chicago. Jurnal pun sekarang rata-rata mensyaratkan pakainya body note ya, seperti ini ya. Sehingga pengutipan itu lebih banyak hanya nama dan tahun, tapi ini jelas. Karena ketika diklik dia tidak abal-abal, tidak referensi yang abal-abal, atau tidak penulis ataupun karya yang abal-abal yang kita kutip, tapi benar-benar karya ilmiah yang sudah kita masukkan ke Mendeley. Nah, jadi sekarang sudah jarang ya pakai footnote, pakainya adalah endnote. Karena nanti sudah ada lagi daftar pustaka di akhir. Ini kalau Chicago, ini kalau apa? Yang paling sering dipakai adalah apa? Apa? Tinggal kita tambahkan saja halamannya. Misalnya kita mengutip halaman 9. Seperti itu. Oke. Kemudian yang paling mudah lagi adalah ketika suatu saat kita juga harus kembali mengutip tulisannya Pak Jalal nih di bab 2 nih misalnya ya. Bab 2 kita ternyata juga harus mengutip tulisannya Pak Jalaluddin lagi nih. Kita tidak perlu melakukan ibit ataupun logcheat ya. Seperti dulu cara manual kita sudah tinggal klik lagi. Misalnya di sini kita sama. Di sini kita juga mengutip tulisannya Pak Jalal. Tinggal insert citation, kemudian kita tulis lagi Jalaluddin. Dan oke. Nanti dia akan otomatis masuk di sini. Tentu akan lebih mudah. Nah, tinggal kita tambahkan misalnya halaman berapa? Halaman 20 misalnya. Itu adalah apabila kita mengutip buku yang itu tidak ada PDF-nya ataupun tidak ada DOI-nya. Sekarang bagaimana kalau kita mengutip referensi yang ada DOI-nya? Misalnya kita cari referensi yang ada DOI-nya, contohnya. Ini ya, misalnya tulisannya Sereta T. Butler Barnes Pamela P. Martin. Tentu misalnya kita mau menulis tentang African American Adolescent Psychological Well-being misalnya. The impact of parents' religious socialization on adolescent religiosity. Bagaimana pengaruhnya religius orang tua terhadap religiusitasnya
remaja. Ini kan ada DOI-nya. Kalau ada DOI-nya, kita mudah. Penulis itu biasanya akan mencari artikel itu lewat apa? Google Scholar ya, paling mudah ya. Misalnya Mas Ilham nih, pengen nulis tentang apa Mas Ilham? Misalnya, kita contoh di sini. Misalnya Mas Ilham pengen cari tahu tentang apa, Mas Ilham? Halo, Mas Ilham ada di Zoom? Kira-kira Mas Ilham pengen nulis tentang apa? Kita cari di sini misalnya. Nulis tentang mungkin sejarah berdirinya sekolah atau apa gitu, Bu. Oke, yang kekinian lah. Sejarah berdirinya sekolah, oke. Kenapa harus ada sekolah ya? Siapa yang menciptakan istilah sekolah? Anak saya tadi pagi berdrama seperti itu. Kenapa harus sekolah? Oke, ternyata yang ini manual semua ini. Ya, kurang menarik kayaknya judul itu, Mas. Ada lagi? Ada lagi yang mau usul? Ganti ya. Mas Rio, pengen cari apa Mas Rio? Tentang lingkungan hidup aja, Bu. Lingkungan hidup, lingkungan hidup hidup. bersih. Yang pendidikan? Oh, yang pendidikan. Bentar, Bu. Apa ya? Lingkungan agama gitu ya. Boleh. Lingkungan keagamaan. Lingkungan keagamaan. Misalnya gini. Nah, ini misalnya ada pengaruh suasana keagamaan nih. Misalnya ada artikel ini, kita klik. Kita pengen ngutip ini nih di tulisan kita misalnya. Kita klik dulu kan. Kita di sini sudah menemukan apa saja. Ada judul dan sebagainya. Kita nggak perlu tulis secara manual karena di sini sudah ada DOI-nya. Kita tinggal copy DOI-nya, Ctrl C. Kita kembali ke Mendeley, kemudian kita file, add entry manual. Kita cari tulisan DOI di bawah. Nih, klik. Kita paste di sini, kemudian kita klik search. Coba apa yang akan terjadi. Tara, semua sudah masuk di sini tanpa kita menuliskan satu-satu. Enak sekali kan? Jadi judulnya, penulisnya, volume, page, bahkan abstrak pun sudah masuk, URL dan sebagainya sudah. Jadi inilah keuntungan kita ketika kita mencari artikel atau mengutip artikel itu yang ada di DOI-nya, tinggal kita save. Dan ini tidak memenuhi Mendeley kita, karena ternyata Mendeley juga ada batasannya, kayaknya 15 GB atau apa gitu. Kalau kita kebanyakan naruh PDF di sini, nanti juga kebanyakan. Ada cara lain tidak, Bu? Selain menambahkan dengan cara DOI, ada. Kita download PDF. Kita download PDF-nya. Setelah kita download PDF-nya, sudah terdownload, kemudian nanti file, add, kita cari file hasil downloadan tadi di mana. Seperti yang saya lakukan pertama tadi, misalnya di dokumen. Tapi yang di sini rata-rata sudah saya masukkan di Mendeley ya. Misalnya hasil download itu apa ya? Oh, not responding. Terlalu banyak aplikasi yang saya buka. Laptopnya sudah tua. Kemudian, ini misalnya. Kita akan cari buku yang sudah kita download nih. Ataupun artikel yang sudah kita download tapi nggak ada PDF-nya. Misalnya. Maka kita akan memasukkan secara manual. Dengan memasukkan PDF-nya. Nanti Mendeley sudah bisa menyortir sendiri. Susahnya ya, ini pengaturan saya itu kurang bagus. Harusnya itu yang today download itu di atas, tapi dia nggak mau. Minta ganti laptop benar-benar ini.
Oke, misalnya ini Islam dan apresiasi peradaban nih. Ini juga karya nih. Kita open, dia akan masuk di sini. Penulisnya, pengarangnya, kemudian judulnya, tahunnya itu semua akan masuk. Jadi ada 3 cara memasukkan atau menambahkan referensi ke Mendeley. Yang pertama adalah cara add file, yaitu dengan cara mengupload PDF atau tulisan atau buku atau jurnal itu ke dalam Mendeley kita. Nah, nanti otomatis akan bertambah. Ada juga entry manually, yaitu khusus referensi yang itu misalnya kayak kita buku-buku yang tidak ada PDF-nya. Yaitu dengan cara menuliskan secara manual, bagaimana kita menuliskan tulisannya Pak Jalaluddin tadi. Karena kita nggak menemukan PDF-nya nih. Kalau ada PDF-nya kan tinggal kita add file. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan memasukkan DOI. Yang paling mudah dan yang paling saya senangi adalah memasukkan DOI. Karena kita berasa mengerjain Mendeley gitu loh. Mendeley suruh nyari penulisnya, pengarangnya, dan kita tinggal memasukkan DOI. Ini adalah cara yang paling saya suka. Nah, misalnya kan kita nggak hanya, misalnya nih kita ingin mengutip dari Al-Fikri nih, tulisan Al-Fikri yang terbaru misalnya tentang ini pengembangan video animasi motion graphic untuk mengatasi pudarnya kebudayaan Islam di kalangan mahasiswa misalnya ya. Nah, kita tinggal copy DOI-nya di sini, klik Ctrl C, kemudian kita ke Mendeley. Jadi misalnya kalau kita lagi baca-baca jurnal, itu kalau bisa sekaligus kita buka Mendeley. Jadi bisa langsung kita masukkan di sini. Kita klik lagi DOI-nya, kita search. Sudah masuk otomatis dan kita tinggal save. Ada lagi cara lain yaitu nomor PMID. PMID itu biasanya buku-buku internasional. Yang ya kalau kita kan ada juga yang ISBN tuh bisa loh. Misalnya kita buku ya, kita mau nambahin yang karya buku, yang ISBN-nya itu sudah terdaftar secara internasional. Nah ini book, kita juga nggak perlu nulis secara manual, kita klik DOI-nya, oh ISBN belum bisa ternyata. Dulu itu fiturnya bisa itu, ISBN tinggal di-set, sekarang nggak bisa ternyata. Sehingga buku pun sekarang sudah harus ada DOI-nya, baru bisa di-search dan sebagainya. Jangan sampai salah ini di tipe, kita harus ubah dulu ke jurnal ya. Misalnya kita mau rubah jurnal. Kita memasukkan jurnal. Bisa juga kita memasukkan, kadang kita suka ngutip tulisan dari website ya, internet ya. Boleh nggak sih Bu sebenarnya website itu untuk referensi? Boleh. Syaratnya ada kontributornya dan linknya itu jelas. Jangan kutip dari Wikipedia ya. Wikipedia itu semua orang bisa mengedit soalnya. Wikipedia sangat tidak disarankan untuk dikutip. Misalnya kita dari web mana ya? Web page misalnya. Kita tulis penulisnya siapa, autornya siapa. Kadang kan kita perlu nih, pengen tahu banget sih tentang kabar atau berita terkait kasus, misalnya kasus pembulian santri misalnya, atau yang paling lagi booming adalah kekerasan ya, kekerasan yang dilakukan di Ponpes Sidikiyah itu misalnya. Nah ini kan kadang kita perlu ngutip seperti ini. Boleh kalau itu dari koran ataupun dari Kompasiana boleh, Suara Pantura boleh, yang tidak boleh adalah dari Wikipedia atau webnya orang juga boleh. Nah ini masa kita harus, berarti kan tidak semua referensi kita itu harus dari buku atau jurnal, boleh dari artikel-artikel terkini. Tapi kalau pengertian jangan dari web ya, misalnya pengertian pendidikan saya kutip dari webnya riopermansyah.com, jangan seperti itu. Ya kalau itu pengertian, kemudian teori-teori nggak boleh. Tapi kalau misalnya fakta, data, berita itu memang harus dari website, bahkan bisa dari IG, dari TikTok, dari Twitter itu boleh. Yang penting itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya bahwa kita harus menuliskan kontributornya siapa. Di sini adalah M. Hafni Ali Fahmi. Tahunnya 2011. Karena di sini juga diminta untuk memasukkan. Kalau di sini kita coba
Karena ini nggak ada DOI-nya, jadi kita juga harus masukkan secara manual. Tapi linknya juga harus kita copy nih di sini. Nih, di Mendeley juga harus kita copy, kita masukkan di nih URL. Nah, kemudian karena web, judulnya kita juga harus masukkan secara manual. Nanti saya tunjukkan lagi keajaiban kita kenapa harus pakai Mendeley, karena kita tidak perlu menuliskan daftar pustaka satu-satu. Kita tinggal add bibliografi, itu nanti otomatis daftar pustaka itu akan masuk ke kita tanpa memilih. Nah, autornya adalah kontributor tadi, publikasinya itu adalah, saya kasih tahu ini publikasinya adalah Pikiran Rakyat, koran Suara Harian ya ini. Pikiran Rakyat Bekasi.com. Tahunnya adalah 2021. Halamannya nggak ada ya ini ya. Nah, nggak ada halamannya. Nah, nggak mungkin ya ada halamannya ya di sini. Ini kita bisa share juga, tapi di sini sayangnya belum ada share ke Mendeley ya. Kalau di sini ada pilihannya ke Mendeley, enak nih, tinggal klik, kita masukkan ke Mendeley, sudah cukup seperti itu, kemudian kita save. Nah, dia akan bertambah ke kita, misalnya mau tentang tadi. Oh, tentang kenakalan remaja misalnya. Saya juga ada beberapa koran yang saya kutip, misalnya Ahmad Subki. Ini koran, seks bebas 40 pelajar SMP dan SMA di Ponorogo hamil misalnya. Ini saya juga kutip dari websitenya ataupun koran hariannya Okezone, newsokezone.com. Nah, kontributornya adalah Ahmad Subki misalnya. Jadi kita sudah masukkan belum nih? Lah, padahal kita ketika ingin menuliskan artikel kan kita butuh data. Nah, ketika menulis data itu biasanya kita memang butuh dari data-data internet. Misalnya di sini ya. Saya add citation. Subki sudah masuk belum di website saya? Oh, belum. Kita akan masukkan dulu Ahmad Subki. Dan pastikan nanti bisa di-tracking. Apakah file itu benar-benar masih ada di web atau tidak. Karena memang ada beberapa referensi yang memang harus kita tuliskan secara satu-satu. Jadi mulai dari sekarang ketika membuat makalah, itu rekan-rekan mahasiswa itu sebaiknya sudah memasukkan tulisan-tulisan ini ke Mendeley. Jadi nanti ketika skripsi itu, oh saya sudah punya tuh tulisannya siapa, Pak ini di Mendeley saya. Jadi Anda tidak perlu memasukkan lagi. Tinggal mengutip saja. Nah, ternyata saya masih ada banyak nih yang belum saya masukkan. Tahunnya berapa tadi? 2016. Oke, kita save. Dan kita masukkan di sini. Ya ini saya harus mencari data sebanyak-banyaknya tentang perilaku remaja yang menyimpang dari agama, karena saya membahas tentang bagaimana sih kita itu mengupayakan keberagamaan atau remaja itu agar taat beragama. Karena kenyataannya meskipun anak-anak ini dari SD, SMP, SMA selalu memperoleh pendidikan agama Islam, mereka tetap masih melakukan perilaku menyimpang. Contohnya apa? Misalnya narkoba, seks di luar nikah. Itu harus kita tahu, apalagi kalian guru agama. Jangan kira anak-anak agama itu sudah baik semua. Ini PR kita semua, bagaimana menyelesaikan penyelewengan atau penyimpangan beragama pada remaja itu dengan melalui atau pendidikan agama. Jadi kita harus kena arahnya. Subhi misalnya tadi. Ini udah ya, masuk. Kita klik, kita oke.
Dia sudah masuk di sini. Sudah tunggu dulu, sudah masuk. Kita tinggal hapus. Sudah ada beberapa referensi yang sudah masuk. Kemudian kita akan nambahkan lagi. Tadi tulisannya misalnya tentang motion graphic ya, yang baru saja kita kutip. Atau misalnya tentang perilaku menyontek, guys. Kayaknya sudah tak masukkan ya. Bentar. Misalnya saya ingin mengutip tulisan saya sendiri. Nah, ini misalnya saya sudah nih mengutip perilaku menyontek di sini, kemudian kita klik OK. Tahu tulisan Anda. Oke, sampai sini terkait dengan penambahan referensi di Mendeley dan juga cara memasukkan tulisan ataupun artikel ke web atau ke Word itu. Ada pertanyaan, silahkan Mbak Sofiana mungkin bisa, atau nanti pertanyaan di akhir setelah saya memberikan semua materi, atau bisa sambil tanya jawab. Bagaimana Mbak Sofi? Tanya jawabnya di awal sambil? Di akhir aja ya, Bu. Oke. Setelah saya lanjutkan ya. Iya. Yang mau bertanya boleh disimpan dulu atau bisa diketikkan dulu di kolom chat ya. Nanti bisa kita bahas. Setelah kita sudah memasukkan data-data atau file kita ke dalam Mendeley dan juga cara memasukkan ke dalam Word kita, langkah terakhir biasanya kita membutuhkan adalah daftar pustaka. Gimana cara memasukkan daftar pustaka? Buku-buku, artikel yang sudah kita masukkan tadi. Nah, kita akan kembali ke daftar pustaka. Oke, kita akan di sini tinggal arahkan kursor Anda di bawah tulisan daftar pustaka, kita ke reference, insert bibliografi. Kita tunggu beberapa detik dan dia akan masuk, sudah urut, sudah rapi, sudah tertata, kita tidak perlu memasukkan satu persatu. Oke, enak bukan pakai Mendeley? Hanya memang bagi orang-orang tertentu kadang melihatnya ribet di awal. Karena apa? Terkadang ada beberapa referensi yang kita harus memasukkan secara manual. Tapi bukankah ketika kita pakai cara manual juga kita akan manual terus? Kadang kita kesulitan nih. Di atas tadi saya sudah mengutip Jalaluddin belum ya? Saya harus pakai opsit apa logsit apa ibid ya? Nah, kalau kita manual kan biasanya seperti itu. Tapi kalau sudah kita pakai Mendeley, nggak akan mungkin ada daftar pustaka yang missing atau yang hilang. Kita nggak perlu merapikan. Ini tuh tinggal merapikan aja. Merapikan, klik blok, ini tok. Dah rapi. Urut sudah ascending ya, yaitu urut alfabet dari A sampai B sudah membalik sendiri namanya. Jadi kita sangat mudah menggunakan aplikasi Mendeley, dan teman-teman mahasiswa saya yakin sudah berupaya mencoba praktek ya di laptopnya masing-masing dengan aplikasi Mendeley. Nah, begitu Mbak Sofi, materi pengantar kita terkait bagaimana penggunaan aplikasi Mendeley. Semoga bermanfaat. Ada lagi yang ingin saya sampaikan. Jadi rekan-rekan mahasiswa itu juga harus bisa mengoptimalkan sebaik-baiknya fitur yang ada di sini. Jadi kita itu di Word itu ada banyak sekali aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Contohnya adalah ketika kita gunakan fitur view. Fitur view itu kita ada navigation pen. Nah, saya selalu menggunakan navigation pen untuk memudahkan saya di dalam menambahkan daftar isi, ataupun misalnya untuk saya namanya juga navigation ya, untuk menavigasi saya pengen tahu nih tulisan saya itu di pendahuluan sudah lengkap belum, kemudian di konsep sudah lengkap belum, di perkembangan sudah lengkap belum. Nah, nih. Coba Anda pakai aplikasi navigation pen dan juga menggunakan nih. Navigation pen itu ini, misalnya pakai heading. Pendahuluan saya pakai heading 1, konsep religius pakai heading 1,
kemudian agak menjorok ke tengah saya pakai heading 2. Begitu seterusnya, tapi di heading ini harus kita klik kanan, kemudian kita modify. Di sini kita tinggal sesuaikan dengan gaya sering kita. Oh, ternyata di tarbiyah pakainya Times New Roman 11, fontnya bold, kemudian dia harus pakai angka atau numberingnya berapa, alfabet, Romawi, alt, dan sebagainya. Kita sesuaikan di sini, kemudian kita klik OK. Nanti otomatis semua akan sama dengan, karena ini pakai heading 1, ini heading 2, akan sama dengan Mendeley kita tadi. Tinggal di depan halaman pertama, misalnya ini kalau makalah ya. Kita tinggal add table of content. Nanti akan muncul. Bahkan kita nggak perlu ngedit halamannya. Tara, sudah muncul. Sangat mudah kan? Ini adalah aplikasi di view. Di home tadi kita pakainya heading ini. Kemudian cara menampilkan navigasinya adalah di view. Dengan cara klik navigation pane, dan ini sudah memudahkan kita membuat daftar isi. Halamannya nggak akan mungkin keliru. Ketika kita itu mengenter halaman selanjutnya, maka dia sudah otomatis terupdate. Mungkin yang lain juga sudah paham ya tentang aplikasi ini. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Sofiana untuk dipimpin ataupun dipandu untuk diskusi ataupun tanya jawab. Silakan Mbak. Baik Ibu Warsia, terima kasih atas penyampaiannya. Masya Allah ya teman-teman, kita bisa mengambil pelajaran banyak hal yang memang terkadang kita lebih memilih untuk mengerjakan semuanya itu secara manual gitu, daripada kita memilih trik-trik yang memang belum kita tahu, belum kita pelajari. Dan hari ini pun Bu Warsiah menampilkan berbagai macam solusi bagi kita-kita yang memang kesehariannya masih menggunakannya secara manual. Nah, mungkin lanjut kepada acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memang sudah memiliki pertanyaan atau memang tadi penjelasannya Bu Warsiah kurang jelas atau bagaimana, bisa disampaikan, bisa raise hand ataupun di kolom chat. Baik teman-teman, sambil menunggu teman-teman nih yang sedang mempersiapkan pertanyaan, teman-teman bisa absensi yang kedua kalinya yang sudah dikirim panitia melalui kolom chat. Jadi absensi ada 2 kali ya teman-teman, tadi di awal sama ini di akhir. Nah Ibu Warsiah, mengenai soal Mendeley ini, memang karena tugas kami ya di semester 4 kemarin itu kan kita juga di makulnya Bu Warsiah tuh juga mendapat tugas, yaitu membuat penelitian seperti itu. Nah itu kemarin jujur banget Safia juga masih menggunakan manual, dan alhamdulillah juga sangat terbantu atas penyampaiannya Ibu Warsiah sendiri. Nah tadi itu Safia menyoroti yang bagian itu Bu, apakah semua yang ada di file yang ada di dalam Mendeley itu harus berupa PDF Ibu? Begitu Ibu. Ya, sebentar ada pesawat lewat di atas rumah persis. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Sofi. Tidak semua file yang kita unduh atau yang kita upload di Mendeley itu harus PDF. Tapi rata-rata mensyaratkan PDF ya. Kalau saya sendiri belum pernah sih menambahkan file yang berupa Word misalnya gitu. Di sini coba kita lihat. Sepertinya semua harus PDF. Ya, semua harus PDF, Mbak. Oh, baik, Ibu. Oh, ini ada yang web. Nih. Ini di sini langsung kita lihat bisa muncul loh di samping Mendeley itu. Ini adalah buku misalnya terkait dengan buku Interaction Digital Literacy Konsep Policies and Practice. Kalau PDF kita klik, dia akan muncul di sebelah kanan kita juga. Nah, misalnya.
Nah, nih. Kalau kita punya PDF-nya enak ya. Jadi kita tinggal kalau kita masukkan file add file-nya itu PDF, berarti Bu, yang kita download di sini misalnya kita punya materi file-file di sini hapus semua aja Bu. Iya, karena sudah ada di Mendeley. Kita tinggal baca lagi. Maka ketika Anda menemukan referensi yang itu kira-kira sesuai dengan saya tertarik banget nih tentang implementasi literasi digital nih misalnya. Ya udah dimasukkan aja ke Mendeley. Suatu saat ketika kita butuh, kita bisa buka lagi. Atau misalnya nih, karena kita bisa kayak memperlakukan Mendeley itu sebagaimana desktop laptop kita ya. Kita bisa buat folder di sini. Misalnya folder khusus tentang apa? Misalnya tentang create group. Kita mau membuat khusus tentang literasi digital. Ya udah kita jadikan satu file kita itu tentang literasi digital. Short nih, create folder di sini. Misalnya apa? Tentang literasi tentang literasi digital. Nanti tentang literasi digital dimasukkan aja di sini semua. Kok literasi sih? Nah, di sini atau kita buat lagi folder lain misalnya tentang apa kita itu apa ya perilaku menyontek ya misalnya karena Ibu kan memang fokusnya ada beberapa poin yaitu perilaku menyontek sama religiusitas dan digital. Kita bisa buat folder di sini. Nah, kita tinggal menambahkan di sini. Tapi jangan lupa ini diklik dulu di sini baru kita add file. Kalau saya lebih suka di all document. Jadi kadang kita itu kan nulis itu kan, oh ternyata tetap saya tuh butuh bukunya Pak ini. Meskipun itu tulisan saya tentang literasi digital. Oh ternyata saya tetap butuh bukunya Pak ini karena misalnya saya tetap tentang metodologinya sama meskipun objeknya berbeda. Di sini kita juga bisa mencari penulis tuh berdasarkan autornya, namanya. Kapan nama Anda tertera di sini? Ayo segera buat karya ilmiah. Kalian segera buat karya ilmiah. Ada satu pengalaman saya yang ini perlu banget saya sampaikan atau perlu banget saya sharekan kepada mahasiswa bukan untuk bermaksud apapun tapi memotivasi. Dulu itu ketika 2015 kalau tidak salah atau 2019 itu belum banyak sekali dosen-dosen yang familiar dengan aplikasi Zotero ataupun Mendeley. Bahkan Turnitin itu juga belum. Tahun 2019 itu Kemenak membuka pendaftaran proposal penelitian bagi dosen-dosen. Pada saat itu saya sudah mahir menggunakan Zotero, kemudian saya juga sudah mahir memparafrase kalimat supaya tidak terkena Turnitin. Jadi pada saat itu saya mengajukan proposal dengan dana 50 juta, tapi karena rezeki dari Allah ya, semua karena Allah, tapi karena memang juga mungkin karena kemauan kita mengupgrade diri kita dengan tadi kemampuan menulis membuat proposal kita itu dengan rapi, menggunakan aplikasi Zotero, kemudian juga kita minim plagiasi, bagaimana kita memparafrase kalimat kita, ternyata dana yang disetujui adalah 70 juta. Dan itu suatu hal yang ini reward ya bagi teman-teman mahasiswa nanti ketika suatu saat ada lomba karya ilmiah atau apapun, itu bisa dimanfaatkan untuk ke sana. Jadi untuk memang kita tidak semata-mata terkait untuk mencari uang ya, tapi bagaimana kemudian itu reward itu kan bisa kita manfaatkan tentu untuk mengupgrade diri kita atau misalnya uang itu bisa kita pakai untuk kursus yang lain atau untuk menambah pengetahuan kita yang lain. Tentu uang itu kemudian menjadi sarana atau media kita ketika kita mendapatkan reward berupa uang. Nah, ini salah satu pencapaian yang menurut saya perlu saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa pentingnya kita mengupgrade kemampuan diri terkait fitur-fitur yang ada di laptop kita. Nah, itu. Jadi itu perlu kita optimalkan sebaik mungkin. Mbak Sofi tadi yang saya sampaikan terkait dengan PDF ya. Ada juga yang berupa web yang bisa dimasukkan. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan di kolom chat, yaitu dari Zaki.
Nah, Assalamualaikum Ibu Warsiah dan teman-teman panitia. Perkenalkan, nama saya Zaki dari Politeknik Negeri Semarang. Izin bertanya, Bu, apa kesulitan yang sering ditemui ketika kita mengelola referensi lewat aplikasi Mendeley ini, Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Antara kesulitan dan kemudahan, paling banyak kemudahannya. Jadi memang saya merasa kesulitannya adalah ketika kita itu frame di awal itu menganggap sulit Mendeley dan malas memasukkan data ke Mendeley. Karena orang berpikirnya manual, kita masukkan dulu kan, file dulu ke Mendeley, kemudian nanti kita harus kembali lagi ke Word dan sebagainya. Ini yang saya hadapi, teman-teman S3 saya itu juga masih banyak yang belum menggunakan Mendeley karena alasannya ribet. Padahal istilah ribet itu hidup dalam pikiran orang itu sendiri sebenarnya. Ribet atau tidaknya itu tergantung cara pandang kita. Padahal ketika kita pakai Mendeley, misalnya kita itu mau ngutip tulisan orang dengan penulis yang sama, di tulisan yang lain itu tinggal masukkan keywordnya nama. Nah, bukan kesulitan ya, mungkin ini kayak tantangan yang harus kita hilangkan dari pikiran kita adalah menganggap Mendeley itu ribet, kemudian memasukkan data ataupun karangan yang itu memang tidak ada PDF-nya, misalnya kayak buku. Mau nggak mau kita tetap harus manual. Misalnya apalagi kita di FAI, itu kan kita sering sekali ya, Mas siapa tadi yang bertanya dari Polines, mungkin keilmuannya umum ya, itu adalah kita sering sekali harus mengutip kitab. Kitab itu yang mungkin tidak ada di PDF, dan kita harus memasukkan secara manual. Dan di sini belum ada fitur kayaknya ya yang di Mendeley itu fitur yang untuk kalau Arabik bisa, misalnya mungkin nggak Bu kita itu mengutip jurnal yang Arab bisa, tinggal ada DOI-nya atau tidak. Nah itu yang bukan kesulitan ya, tantangan yang harus kita hadapi adalah ketika kita tidak mau mengutip buku yang buku itu tidak ada PDF-nya ataupun tidak ada DOI-nya. Tapi karena kita itu sebagai kaum akademisi disyaratkan atau disarankan mengutip buku itu kan yang 10 tahun terakhir. Biasanya buku 10 tahun terakhir itu sudah banyak sekali beredar di internet. Kadang sekarang itu buku diobral di PDF di internet itu banyak sekali. Dan karena mereka mencari sitasi, berharap banyak yang mensitasi. Kemudian artikel yang terbaru. Tapi karena kita misalnya tadi di FAI saya sekali lagi saya tekankan, kadang kita harus mengutip kitab, misalnya kitab karyanya kitab tafsir Jalalain misalnya ataupun tafsir Ibnu Katsir, itu kan memang karya-karya dahulu dan itu tidak boleh misalnya kita harus mencari pengertian tentang pendidikan akhlak misalnya. Karyanya Al-Ghazali, ya kan kita mau nggak mau harus mengutip karya asli tulisannya Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin ataupun di Al-Um. Nah, kan kayak gitu. Jadi nggak bisa misalnya kita kemudian semua harus ada DOI-nya baru kita bisa masukkan, enggak. Nah, itu tantangan ya. Tapi sebenarnya keuntungannya adalah memudahkan kita untuk menuliskan daftar pustaka dan juga referensi. Dan tentu kalau karya kita itu sudah pakai Mendeley, pembimbing kita itu pasti akan lebih sayang kepada kita. Saya yakin. Ya, semoga aja pembimbingnya kita up to date ya. Maksud saya kan mohon maaf tidak semua pembimbing misalnya Amit Sewu sudah update dengan Mendeley. Tapi keilmuannya beliau tentu lebih menguasai secara substansi. Tapi mungkin kalau pakai Mendeley, beliau tetap melihatnya kan akan lebih rapi, mudah, dan ini sesuai dengan pedoman penulisan skripsi di fakultas masing-masing, baik di Polines maupun di Unisula sendiri. Begitu Mbak Sofi. Baik, demikian jawaban dari Bu Warsiah ya Mas Zaki. Bila mana ada sanggahan bisa disampaikan kembali. Baik teman-teman, ada lagi nggak yang mau bertanya? Dipersilahkan, mumpung pembahasannya lagi seru nih, menambah wawasan-wawasan kita. Boleh yang mau bertanya, silakan open mic atau bisa lewat kolom chat. Baik, Mbak Sofi, sambil menunggu yang bertanya ya, saya ingin menambahkan nih informasi baru nih. Jadi kita itu selain kita bisa mencari referensi dari Google Scholar, itu kita bisa pakai aplikasi Hersing Publish and Perish.
Nah, ini aplikasi apa lagi, Bu? Ini adalah aplikasi pencari artikel. Nah, terakhir saya itu mencari aplikasi tulisan tentang Islamic Education, Metaverse and Learning. Nih, saya cari, wow, bukunya banyak sekali bukan, artikelnya, dan ini sangat memudahkan kita. Jadi ada aplikasi Publish and Perish, dan ini kecil sekali memorinya, bisa kita install di laptop. Apalagi bagi kalian yang mau menulis skripsi atau menulis makalah nih, ada aplikasi Helsing Publish and Perish. Mudah sekali juga menginstalnya. Ya, ini sudah ada tulisan nih tentang misalnya studi global. Di sini dengan ini kita sudah ada abstraknya. Nah, misalnya religious feeling and meta in the world misalnya. Nah, seperti apa sih abstraknya dan sebagainya. Ini adalah salah satu aplikasi yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa menurut saya untuk mencari referensi-referensi terkini. Karena di sini kita bisa batasi nih tahunnya misalnya. Kita mau cari yang tahun dari berapa, misalnya 10 tahun terakhir, berarti kan misalnya 2015, ini 5 tahun terakhir ya, sampai 2022. Jadi nggak mungkin kudet artikel, nggak mungkin. Kalau ada yang mengatakan, Bu, nggak ada referensi 10 tahun terakhir tentang tulisan saya, hoax, Anda belum mencari pasti. Tidak mungkin tidak ada. Nih, saya akan ingin tunjukkan satu lagi, web penting yang bisa digunakan rekan-rekan mahasiswa menghack tulisan yang berbayar. Misalnya kan kita sering sekali ya, ada tulisan di Scopus itu. Kalau Scopus saya sukanya di Science Direct. Science Direct. Di Science Direct ini juga salah satu mesin pencari artikel yang sering sekali dipakai oleh dosen-dosen. Cuman saya memang ya, di sini banyak Inggrisnya ya, tapi akan menarik karena dengan di Inggris misalnya, Anda kebingungan nih nyari judul skripsi. Lewat Science Direct, itu Anda bisa cari minat Anda misalnya tentang apa, perilaku menyontek misalnya. Perilaku menyontek dalam bahasa Inggrisnya apa? Cheating misalnya. Cheating, Anda klik di situ, Islamic cheating misalnya. Nanti akan banyak referensi judul yang bisa Anda modifikasi menjadi judul skripsi. Nah, nih, misalnya mau nyari tentang apa keywordnya, tinggal klik aja di sini. Saya misalnya tentang religiosity itu keberagaman ya, perilaku beragama diri. Nah, religiosity itu bagian dari dampak kita belajar agama itu harus memiliki religiosity yang tinggi. Udah gini aja, tinggal kita klik enter, maka dia akan muncul. Nah, laptop saya berputar-putar lagi. Ada yang masuk di kolom chat. Nah, ini di sini Anda akan menemukan banyak jurnal. Nah, jurnal-jurnal tersebut kadang yang kita tidak berlangganan ya, itu kan ada yang digembok, ada yang punya pengalaman mau download nggak bisa dan digembok. Pernah Ada ya? Pernah. Nah, yang digembok itu nggak usah bingung-bingung. Mungkin rekan-rekan mahasiswa juga sudah tahu ya, ini buatannya Rusia. Jadi bukan perang dunia ya, tapi perang artikel ini. Kalau Scopus, kemudian apa ini namanya? Satunya Mendeley itu, satunya Science Direct itu, Scopus itu kan buatannya Amerika lah. Ini ya, tulisannya kan banyak sekali ya. Misalnya ada tulisan yang itu kita tidak bisa download karena harus berbayar. Tidak perlu risau dan khawatir, kita punya aplikasi, bukan aplikasi ya, kita punya shortcut yang namanya Sci-Hub. Sudah pernah ya dengar Sci-Hub? Sci-Hub, ada yang bilangnya Sci-Hub, terserah, yang penting itu ini aplikasinya Sci-Hub SE. Ini sering sekali berubah karena sering sekali ketahuan sama Scopus mungkin ya. Biasanya yang paling atas nih, Sci-Hub SE ini adalah
pembobol artikel. Kata dosen saya ini halal katanya karena ini untuk ilmu. Jadi hacker berarti ya, Bu? Hacker artikel saja loh, bukan hacker yang lain. Karena ini yang menyediakan adalah situs-situs resmi ya, yang memang dia diperuntukkan bagi kita yang kita belum berlangganan. Ini misalnya tinggal memasukkan DOI-nya di sini. Atau kita tinggal memasukkan webnya di sini. Misalnya ini, an examination of your nih. Misalnya kita mau download ini nih, tapi kita nggak bisa di-download full PDF-nya. Ya udahlah. Nah, ini kita nggak bisa Elsevier, karena Elsevier misalnya berbayar nih, kita nggak bisa unduh semuanya nih. Nah, ya kalau ini bisa sih. Tapi nggak apa-apa, kita kasih contoh aja yang bisa. Nah, kalau kita nggak nemu DOI-nya, pasti ada lah ya DOI. Jarang sekali sekarang karena semua jurnal harus ber-DOI. Ada jurnal-jurnal jadul itu yang tidak ber-DOI, tinggal kita open. Itu biasanya tidak setahun terakhir, makanya nggak perlu kita kutip. Jurnal yang tidak ber-DOI nggak usah kita kutip. Sulit, kecuali kepepet ya. Udah nggak bisa lagi. Kayaknya ini something wrong. Pokoknya Sci-Hub ini sering-sering aja diupdate karena biasanya ada perubahan Sci-Hub SE, Sci-Hub TW, Sci-Hub apa gitu. Di sini tuh sering berubah-berubah. Jadi ya ini jangan jadikan patokan benar ya bahwa Sci-Hub SE, tapi ada Sci-Hub TW, Sci-Hub apa gitu. Itu salah satu info yang bisa saya berikan. Science Direct, Publish Paris. Tapi sekarang banyak artikel yang sudah open kok. Jadi nggak perlu. Saya kembalikan ke Mbak Sofia. Baik Ibu, terima kasih atas informasi tambahannya kepada kita. Lagi-lagi kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat ketika kita duduk bersama orang-orang yang memang memiliki ilmu yang open-minded bagi kita, yang memang nggak eman-eman buat nge-share gitu. Baik, teman-teman ada yang bertanya? Oh, ini ada Mbak Dika, raise hand. Boleh Mbak Dika, dibuka mic-nya. Baik, terima kasih Mbak Sofiana. Sebelumnya, Assalamualaikum Bu Arsia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Perkenalkan, nama saya Dika Ardiani. Saya berasal dari Unisula, Fakultas Agama Islam, Bu. Nah, di sini saya izin bertanya. Tadi kan sudah disampaikan bahwasannya tidak semua referensi ada DOI-nya. Betul ya, Bu? Nah, apakah kita bisa memasukkan link URL di kolom DOI tersebut untuk mengolah referensinya? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya, Mbak Dika. Saya langsung jawab, Mbak Sofi, nggih? Nggih, Ibu, langsung dijawab. Sepertinya nggak bisa, Mbak. Kalau ring URL itu nanti nggak ada apa sebelah kanannya itu. Saya coba cek dulu. Oke, udah kelihatan ya. Di sebelah kanannya itu harus ada tanda search-nya ini. Kalau nggak ada search-nya nggak bisa. Yang bisa dimasukkan hanya arsip ID misalnya, atau DOI, atau PMID. PMID ini biasanya untuk buku-buku internasional. Buku-buku yang berbahasa Inggris itu namanya bukan ISBN tapi PMID. PMID bisa dimasukkan di sini, kemudian kita search, nanti dia akan masuk. Atau DOI. Kalau URL di sini nggak bisa, karena nggak bisa ada search-nya gitu. Tunis kesel kok. Kamu yang ngomong langsung nih ada kan? Mbak Nabila. Oke. Begitu Mbak Dika yang bisa Ibu jawab, saya kembalikan ke Mbak Sofi. Baik, jadi belum bisa ya Mbak Dika atas jawaban yang memang telah disampaikan sama Bu Arsia. Semoga jawabannya menjawab pertanyaan daripada Mbak Dika. Jadi Mbak Dika bisa dimengerti insya Allah? Bisa, terima kasih Mbak Sofi, Bu Arsia. Terima kasih. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Bila mana memang ada, bisa disampaikan. Yuk, jangan malu-malu. Kita diskusi bareng-bareng, nyari ilmu bareng-bareng. Ada dua ini Mbak Sofi masuk di kolom chat. Oh, nggih. Nggih, Ibu. Baik. Dari
Oh, dari panitia nih, Mas Sifaul Azim. Assalamualaikum Ibu Warsiah dan teman-teman panitia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sifaul Azim dari Unisula. Izin bertanya, Bu, mengapa penulisan kutipan dan daftar pustaka harus menggunakan Mendeley? Dan bagaimana cara membedakan kutipan Microsoft Word dengan kutipan dari Mendeley? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya langsung jawab ya. Mudah sekali membedakan apakah tulisan itu menggunakan aplikasi Mendeley atau tidak. Satu, ketika saya akan tunjukkan nih. Ketika kita memakai dosen itu akan sangat mudah mengetahui apakah dia memakai aplikasi Mendeley atau tidak. Kalau seperti ini biasanya manual. Nih, yang nomor 5 ini biasanya cuma pakai Ctrl Alt F. Nah, tapi ini padahal dulu pakai Zotero loh, karena aplikasi Zotero-nya udah saya hapus mungkin ya, dia nggak bisa detect. Dia pasti akan manual. Kalau yang pakai Mendeley itu ketika diklik seperti ini, misalnya tadi punyanya Pak Jalal, dia akan ngeblok. Maaf, ini dia nggak bisa dihapus. Kalau dihapus pasti dia akan ada pertanyaan ataupun dia akan ngeblok di sini. Diklik itu akan ngeblok. Kemudian di bawah di daftar pustaka juga akan terlihat. Ketika dia pakai Mendeley, maka dia juga akan sangat mudah sulit untuk dihapus. Ini kok bisa ya? Bentar, harusnya nggak bisa. Karena ini pakai Mendeley. Jadi ketika kita pakai Mendeley, tidak akan ada kutipan yang terlewat ataupun salah ketik. Bahkan spasinya pun itu nggak akan salah, Mbak Mas. Kalau pakai Mendeley, kalau semua setelah nama penulis titik, ya semua akan titik. Tapi kalau kita pakai manual, kadang ada yang terlewat pakai titik, pakai koma, tahunnya di depan, tahunnya di belakang. Kemudian DOI-nya juga tidak rapi. Kemudian sangat mudah diketahui, spasinya juga berbeda. Jadi sangat mudah diteliti atau dilihat ketika dia pakai Mendeley atau tidak. Nah, cara lain adalah ketika ada tulisan mahasiswa kita pakai Mendeley atau tidak, kita bisa tambahkan apakah dia itu masuk di Mendeley itu dengan menambahkan file tadi. Add file misalnya, belum terlihat ya. Saya share dulu. Misalnya Anda menerima tulisan dari Mbak Sofi ya, Mas Saiful Azim. Anda file aja, Anda masukkan tulisan yang file dari Mbak Sofi tadi ke sini. Misalnya tulisannya Mbak Sofi tentang peradaban Islam misalnya. Anda masukkan, tapi ini PPT nggak bisa. Artikel jurnal misalnya atau ini. Saya di sini. Terus kita masukkan, nanti otomatis kalau dia pakai Mendeley, kutipan yang ditulisan itu juga akan masuk di sini. Tapi kalau nggak pakai Mendeley nggak bisa. Jadi bagi kita yang sudah terbiasa pakai Mendeley akan sangat mudah sekali mengetahui apakah artikel itu pakai Mendeley atau tidak. Begitu. Dan kenapa kita harus pakai Mendeley? Karena ketika kita pakai Mendeley, kemudian artikel kita itu ingin kita publishkan di jurnal, itu tentu akan lebih memudahkan. Satu, itu sudah sesuai dengan publication etiknya yang diminta oleh editor jurnal. Kemudian yang kedua, itu otomatis akan nge-link, akan memudahkan kita itu menambahkan citasi bagi penulis. Misalnya Warsiah, Google Scholar. Kalau Anda tidak pakai Mendeley, nanti bisa menzolimi penulis itu. Karena nanti nggak nge-link nih, misalnya nih kayak sebenarnya nanti akan nambah ke citasinya seperti ini. Kalau kita sering ngutip, ya Anda ngutip tulisan saya lah, nanti saya akan banyak citasi di sini. Lah banyaknya citasi ini akan dapat memberikan kontribusi bahwa penulis ini misalnya kompatibel ataupun memang layak untuk misalnya dipromosikan ke profesor. Jadi kalau semakin banyak
citasi akan memperbanyak promosi ke arah sana. Seperti itu. Kemudian di sisi lain bagi mahasiswa tentu akan lebih memudahkan karena penulisan karya ilmiah sekarang sudah harus pakai Mendeley semua, maka kita harus memang pakai aplikasi Mendeley. Kalau ada yang mudah, kenapa kita nggak mau pakai yang mudah? Gitu. Saya kembalikan ke Mbak Sofia. Baik, begitu ya Mas Sifaul Adzim. Semoga jawaban daripada Bu Arsia sendiri membawa kepemahaman bagi kita semua. Ada satu lagi mungkin Ibu yang ini perlu Sofia bacakan. Assalamualaikum Ibu Arsia, perkenalkan saya Rahma dari Unisula. Izin bertanya Bu, apakah sebuah kutipan dari buku atau jurnal boleh diparafrase? Dan apakah ada tips dari Ibu untuk memparafrase buku itu? Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya harus diparafrase karena sekarang itu kita sudah hidup di era semua dicek dengan Turnitin. Bagaimana cara memparafrase? Kecuali ya ada beberapa pengecualian kita itu nggak bisa memparafrase, misalnya undang-undang, terjemah ayat Al-Quran, kemudian arti hadis, kemudian pengertian. Kadang pengertian kita nggak bisa memparafrase karena mungkin penting. Jarang sekali kita bisa memparafrase pengertian. Tapi pakai kutipan langsung ya, kalau itu pengertian. Kemudian misalnya tentang, kalau pendapat boleh nggak kita parafrase? Boleh, kan memang harus kita parafrase. Cara memparafrase adalah kalau saya, ini saya kasih contoh aja biar lebih mudah. Kalau saya mengatakan, misalnya sana pakai kalimat transitif, saya rubah menjadi intransitif. Masih di awang-awang. Saya misal mengutip tulisan saya sendiri, saya itu juga harus mengutip tulisan saya sendiri dan harus memparafrase. Nggak boleh tidak diparafrase. Misal kutip tulisan yang masih agak mirip ya. Saya mau menulis tentang perilaku menyontek misalnya. Di dalam tulisan tentang perilaku menyontek, misalnya saya menyebutkan, bentar saya masih mendownload. Coba saya share semua ya, biar terlihat. Ini mungkin penting juga untuk mahasiswa, cara memparafrase tulisan. Jadi ini tulisan saya ketika belum menjadi dosen di Unisula ya, masih di dosen Sri Madinah Sragen. Apa-apa, tapi sekarang sudah di. Nah, misalnya nih, saya di sini mengatakan bahwa mana sih yang harus kita kutip misalnya Bu. Kadang itu penulis itu nggak adil loh mencari buku ini, tapi mengutip Friyatmi dari tulisan saya, tapi dia nggak mengutip tulisan saya misalnya. Itu menurut saya juga etika publisnya nggak baik. Sering sekali saya seperti itu, tulisan saya itu dikutip orang tapi nggak masuk di referensi. Misalnya kalau seperti ini, saya ingin mengutip tulisannya Friyatmi yang dikutip oleh Bu Arsiah misalnya. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Tapi cari, kalau mau mengutip tulisannya Bu Arsiah misalnya, harus tulisan yang itu disampaikan oleh Bu Arsiah misalnya, karena ini banyak yang referensi ini. Nah, berdasarkan beberapa penelitian tersebut, nah ini penulis sudah menyimpulkan perilaku menyontek dalam penelitian ini adalah perbuatan yang dilakukan pada saat orang itu melakukan tes atau ujian atau membuat paper, makalah, bahkan tugas akhir dengan cara tidak jujur, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini pengertian menurut saya. Bagaimana saya memparafrase suatu pengertian misalnya? Boleh nggak definisi itu saya parafrase? Boleh. Menurut Warsiah misalnya, perilaku menyontek adalah perbuatan itu kan disinonimkan dengan istilah kegiatan ya. Kegiatan, bisa seperti itu, kegiatan yang dilakukan orang, yang dilakukan oleh atau saat, bukan pada saat, yang dilakukan orang ketika sedang mengerjakan tes. Melakukan itu kita ubah dengan kata mengerjakan. Jadi saya sering sekali memparafrase itu dengan mencari close meaning atau sinonim kalimat terdekat yang itu tidak merubah makna.
Bisa kan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang bisa saya lakukan memparafrase adalah ini misalnya faktor penting yang diduga menyebabkan mahasiswa melakukan tindakan menyontek yang berasal dari mahasiswa itu sendiri adalah berhubungan. Ini kan kalimat transitif karena pakai awalan men ya, menyebabkan misalnya. Kita ubah aja menjadi kalimat intransitif. Perilaku menyontek disebabkan oleh faktor. Biasanya ini sudah parafrase saya ini. Saya sudah parafrase, dia pakai transitif, saya pakai intransitif. Nah, kalau saya seringnya seperti itu. Jadi memparafrase itu adalah dengan cara memakai bahasa kita untuk mengungkapkan apa yang kita baca, apa yang kita pahami, dengan mengubah frase kata. Jadi bukan merubah makna ya, memparafrase itu bukan merubah makna, tapi merubah kata aja yang menunjukkan makna yang sama. Nah, salah satunya adalah dengan cara mencari close meaning-nya, atau bisa juga dengan cara melakukan mengubah kalimat transitif menjadi intransitif. Bagaimana Bu kalau kita itu ingin mengutip satu buku bukan satu paragraf penuh? Bisa, misalnya di paragraf itu pakai deduktif, kita ubah menjadi kalimat induktif, kesimpulannya di akhir. Memang butuh waktu dan pikiran untuk merubah. Parafrase itu bukan mengacak dengan cara suka kita, enggak. Kita harus benar-benar paham apa yang kita kutip, kemudian kita bisa parafrase apa yang kita inginkan. Begitu, Mbak Rahma. Atas pertanyaan, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Sofia. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Begitu banyak pertanyaan yang masuk, semoga mewakili pertanyaan-pertanyaan yang memang teman-teman ingin tanyakan, dan atas keterbatasan waktunya mungkin Sofia cukupkan pertanyaan-pertanyaan yang memang masuk. Mungkin lain waktu insya Allah kita bisa bertemu langsung dengan Bu Arsiah, terutama anak-anak HMCT ini yang memang bisa nantinya mendapat ilmu-ilmu baru lagi dari beliau. Dan mungkin Sofia tutup dengan sebuah kesimpulan bahwasanya Mendeley adalah sebuah tool aplikasi software yang digunakan untuk membantu para penulis atau peneliti mengorganisasikan referensi mereka. Dengan menggunakan Mendeley, kita dapat mengelola berbagai referensi tulisan dengan sangat mudah. Kita juga dapat merekam informasi setiap file sumber referensi ke dalam Mendeley. Lalu dapat digunakan berkali-kali, baik untuk kebutuhan membaca ataupun mengutip. Dan Mendeley sendiri memiliki berbagai kelebihan lainnya, seperti memudahkan kita membuat daftar pustaka di dalam membuat karya ilmiah dengan berbagai style dan secara internasional, saling berbagi dengan penulis atau peneliti lainnya di seluruh dunia terkait referensi yang telah digunakan. Kemudian mencari penelitian terbaru, menampilkan karya publikasi sendiri, menggunakan fasilitas web importer agar dapat mengimport berbagai macam referensi dari berbagai situs indexing karya ilmiah yang memang telah beliau kasih tadi aplikasi-aplikasinya bagi kita yang memang dapat memudahkan kita dalam mengerjakan sebuah karya-karya tulisan ataupun karya-karya ilmiah. Mungkin itu dari Bu Arsiah dan Sofia sebagai moderator. Terima kasih atas penanya yang telah berpikir keras nih. Iya, berpikir keras. Dan kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Warsiah atas ilmu yang disampaikan. Kemudian terima kasih juga kepada Kak Sofiana selaku moderator yang telah membantu jalannya acara, serta terima kasih juga kepada para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan di perkuliahan. Oke, baik, masuk kepada sesi berikutnya, yaitu sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh operator. Diharapkan kepada kawan-kawan peserta semuanya bisa diaktifkan kameranya sebentar untuk mengambil foto begitu.
Mungkin dari operator bisa dipandu untuk dokumentasi. Oke, untuk teman-teman bisa on cam dulu ya. Ayo, yang belum on cam. Ayo teman-teman. Apakah masih ada yang ingin on cam? Oke, langsung aja ya. Untuk di slide pertama, 1, 2, 3. Oke, untuk di slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, cukup MC. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak pada Ibu Warsia atas ilmu yang disampaikan. Begitu juga dengan Kak Sofiana, terima kasih telah memandu jalannya acara. Sekali lagi kami ucapkan juga terima kasih kepada para peserta yang ikut hadir dari awal hingga akhir. Tapi sebelum kami tutup, kami ingin meminta kesan kepada para peserta sebanyak 2 orang gitu, terhadap acara ini. Mungkin langsung saya sapa ya, langsung saya pilih dan saya sapa kepada siapa ya? Kepada Mas Muhammad Ulil Albab. Halo Mas Ulil Albab. Halo Mas Didan. Halo. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa Mas diberikan kesannya untuk acara ini Mas? Apa? Memberikan kesan. Kesannya ya Kesannya gimana gitu? sangat bermanfaat lah bagi kita-kita yang baru mengenal Mendeley. Oke, cukup Mas atau ada lagi? Sudah. Oke, cukup. Satu lagi saya sapa apa ya? Anissa Hoiro Zahra. Halo Kak Anissa. Ya, Halo Kak, apa kabar Kak? alhamdulillah baik. Mungkin bisa diberikan kesan-kesannya Kak terhadap acara pada pagi hari ini Kak? Ya, materinya sangat bermanfaat dan semoga nanti Zoom ini dimasukkan ke YouTube ya, Siap, agar Kak, nanti siap. bisa diulang lagi gitu. Siap Kak, siap. Cukup Kak atau ada lagi? Sudah cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih semuanya yang telah hadir dari awal hingga akhir. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami tutup langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman langsung bisa live. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Ibu. Sama-sama Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Bu Warsia. Terima kasih. Makasih Mas Paul. Panitia jangan keluar dulu ya. Kita akan evaluasi sekalian. Panitia. Dan Jidan. Ya. On cam Dan. Bentar. Mas Rio. Oh enggak Dan. Pak makan dulu Pak. Pak Farhad. Mas yang punya nomor Bu Warsia, minta saya.